Life is fine somehow, gotta regain control. Apa yang tengah marak belakangan ini di tubuh skuad Garuda adalah pemain keturunan. Sejumlah diaspora mendadak banyak bermunculan seperti Delano dan Robin Mirisola. Hal ini tentu saja tak terlepas dari masuknya Patrick Kluivert. Namun selain itu, PSSI beserta jajaran juga tak kalah sedang berusaha untuk membujuk pemain. Salah satunya seperti Arya Sinulinga yang ternyata sempat terbang ke Belanda pada akhir tahun kemarin. Namun siapa sangka ada cerita menarik dari reaksi warga lokal Belanda yang ternyata mengetahui maksud kedatangan PSSI, yang mana mereka sudah mencurigai kedatangan Pak Arya untuk mencari pemain keturunan baru untuk diproses. Selain itu, kini jadwal proses oleh Romani sendiri sudah mulai di-spill, termasuk waktu dan tempat untuk melakukan pengambilan sumpah, yang mana kemungkinan besar akan terjadi di luar negeri lagi. Hal ini tentunya akan jadi sorotan sejumlah pemain keturunan, terlebih jika pengambilan sumpahnya di Inggris, sebab di sana ada beberapa diaspora macam Ian Madsen, Pascal, dan lain-lain. Dan inilah berbagai cerita yang bisa membuat para pemain keturunan mulai iri, termasuk warlock Belanda sampai curiga. Semenjak bergabungnya pemain keturunan kelahiran Belanda ke timnas Indonesia hingga rentetan diaspora berkualitas macam Kevin Dix yang paling baru, pada akhirnya membuat hampir media Belanda makin sering meliput timnas Indonesia. Seperti Football Premier contohnya. Media ini sering meliput pemain keturunan berdarah Nusantara, bahkan tak jarang mengundangnya secara langsung ke podcast. Dan kini masuk nama besar Patrick Kluivert, ditambah Alex Pastoor dan Danny Lanzat ternyata sangat digandrungi. Sebagai tim kepelatihan baru timnas, ketiganya benar-benar semakin mengenalkan wajah timnas Indonesia kepada warga Belanda. Mereka bisa dibilang sangat tepat sebagai daya tarik besarnya di sana. Sehingga kini hampir semua pecinta sepak bola Netherlands tahu skuad Garuda dihuni banyak diaspora. Salah satu cerita nyata dialami oleh exco PSSI, Arya Sinulinga, yang belum lama ini sempat berkunjung ke Belanda dan di sana mampir ke sebuah toko. Namun menariknya, saat masuk, kasir toko tersebut ternyata sudah tak asing dengan wajah Pak Arya sebagai orang penting di jajaran PSSI. Bahkan kasir toko sempat mencurigai kedatangan Arya ke Belanda adalah untuk mencari pemain keturunan baru. Dan keduanya sempat saling berkomunikasi, karena ternyata kasir ini bisa menggunakan bahasa Indonesia dikit-dikit, yang mana hal ini membuat Arya Sinulinga terkejut. Rupanya kasirnya ada setengah-setengah Indonesia. Saya mau bayar pakai bahasa Indonesia, tapi terpatah-patah juga dia. Terpatah-patah dia ngomong, ngapain kesini? Mau ambil pemain Belanda lagi? Naturalisasi. Ketahuan nih, padahal cuma belanja sesuatu. Saya dibilang, wah mau cari pemain naturalisasi ya, sampai dikenal di Belanda. Saya langsung, kok kenal saya? Jangan-jangan sekarang kita ke sana orang Belanda curiga, mau ambil pemain mana lagi? Ungkap cerita Arya Sinulinga dalam podcast YouTube pribadinya bersama Yusa Nugraha. Mendengar cerita ini, Yusa Nugraha juga menegaskan adanya kenaikan pengetahuan warga lokal Belanda yang makin mengenal timnas Indonesia. Tapi memang luar biasa sih Pak, akhir-akhir kemarin setelah Kluivert makin rame, apalagi setelah Pastoor diambil makin rame, jelas Yusa. Dari cerita tadi terbukti bagaimana timnas Indonesia makin meluas sampai di kalangan pecinta sepak bola Belanda, yang mungkin lama-lama juga akan cemburu sih kalau pemainnya diambil terus. Tapi asal sesuai ketentuan FIFA, ya tak apalah, dan izin juga sama KNVB. Lagian, punggawa timnas yang berkarir di Belanda juga seloyal itu. Seperti kemarin saat sebelum sesi pemotretan, mereka sampai kumpul-kumpul di resto yang bernuansa Nusantara. Sampai-sampai sempat mengguncang resto dengan lagu Pusaka, ya kan? Jadi di sini terlihat bagaimana warga lokal Belanda saja sangat cemburu pemain keturunan seloyal itu. Tapi entah kenapa, terkadang penggemar Indonesia justru mengherankan. Masih ada aja yang menanyakan nasionalisme mereka. Sampai disuruh klarifikasi layaknya Messi Girls. Aneh kan coy? Ada tempat lahir beta.
back. Dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Banyak negeriku jalani. Di samping itu, ada diaspora baru yang sedang dikebut buat pengambilan sumpah WNI-nya bulan depan nih teman-teman. Ya, Ole Romani adalah orangnya. Penyerang Oxford United ini sudah mulai masuk berkas-berkasnya ke DPR dan kemungkinan dalam waktu dekat ini akan dilakukan sidang akhir sebelum pengambilan sumpah. Melansir dari bola.com, sumpah WNI Ole telah dikonfirmasi oleh Arya Sinulinga akan dilakukan di luar negeri layaknya Eliano, Max Hilgers, dan Kevin Dix. Hal ini disebut karena adanya alasan kompetisi Eropa sedang berlangsung, yang mana pada Februari mendatang tak ada libur jeda hingga matchday FIFA pada Maret mendatang, sehingga tidak mungkin untuk terbang ke Indonesia guna pengambilan sumpah. Jadwalnya sendiri memang sedang berusaha dipercepat pada Februari, yang mana pada intinya sebelum masuk bulan Maret diusahakan udah pengambilan sumpah secepatnya, agar tinggal pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Jadi ketika matchday Maret menghadapi Australia, semua sudah siap. Dan kemungkinan besar Ole akan diambil sumpah di Inggris, atau kalau tidak di Belanda. Karena Ole sendiri merumput bersama Oxford, dan kini sedang berusaha keras untuk menembus skuad utama. Oleh karena itu, nantinya nggak akan mengganggu perjalanan karir di level klub, ya kan? Jika benar nanti pada akhirnya Ole diambil sumpah di Inggris, tentunya momen ini akan jadi sorotan tersendiri, terutama bagi pemain keturunan yang merumput di Liga Inggris, macam Ian Maatsen, Pascal Struijk, dan Emiliano Manhoef. Yakin gak yakin, ketiganya bakal tahu apa yang tengah ramai terjadi dan bisa membuat iri. Apalagi mereka bertiga diketahui masuk dalam daftar pemain keturunan selanjutnya yang diincar oleh Patrick Kluivert. Pengalaman Ian Maatsen, Pascal, dan Emiliano sudah tak bisa diragukan lagi. Kualitas mereka di Liga sudah teruji penuh, sehingga menjadi prioritas utama agar bisa bersaing di skuad Garuda juga. Kalau misalnya mengambil diaspora yang tidak berkualitas, kan jadi kasihan dong, nanti susah bersaing dan ujung-ujungnya nggak dipakai, ya kan? Ya, terlepas dari itu semua, pada akhirnya semua mengarah ke performa di atas lapangan. Bagaimana Kluivert, Alex Pastoor, dan Lanzat mengendalikan skuad Garuda akan jadi penilaian kuat bagi fans tanah air maupun bagi pemain keturunan yang ingin membela timnas. Jika pada akhirnya permainannya bagus dan menjanjikan, tentu saja akan makin menarik perhatian untuk ditonton dan sejumlah pemain bisa makin yakin. Jadi di sini Miming cuma mau berspekulasi, kalau sepertinya pemain keturunan akan lebih banyak kalau bisa mencuri poin maksimal di matchday mendatang sih. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.